Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit Maulana Aziz dengan NIM 24650022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas membuat aplikasi gaji pegawai Unidayan menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah tampilan awal dari front 1. Front ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu data personal dan kalkulasi gaji. Di bagian atas terdapat judul aplikasi yang berbunyi aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Oke. Pada bagian komponen data personel, di sini pengguna dapat mengisi NIP atau NPPP pegawai, nama pegawai, jabatan yang dipilih melalui combo box, tempat lahir menggunakan datetime picker, tempat lahir dengan text box biasa. Lanjut ke bawahnya itu ada komponen kalkulasi gaji, di mana di sini pengguna dapat mengisi gaji pokok, bulan kerja, jumlah hari kerja, jumlah hari sakit, jumlah hari tanpa keterangan, jumlah izin. Pada bagian kanan terdapat kolom untuk tunjangan, potongan pajak, dan gaji bersih yang akan dihitung. Lanjut ke bagian bawahnya itu ada tombol control atau bottom yang terdiri dari 4. Bottom 1 itu tambah data, bottom 2 hitung gaji, bottom 3 hapus, dan bottom 4-nya itu keluar atau untuk menutup aplikasi. Di bagian paling bawahnya itu terdapat tabel atau data review yang berfungsi untuk menampilkan semua data pegawai yang telah diinput. Pada kolom-kolom ini tersedia yaitu nomor, nama, jabatan, NIP, TTL, gaji pokok, potongan gaji, gaji bersih. Mungkin itu saja pada bagian front satunya. Kita lanjut ke codingan program. Pada bagian pertama itu ada front load, yaitu current box 1 .enable sama dengan files, current box 2 enable files, current box bottom hitung enable files, bottom hapus enable files, dan bottom tambah text sama dengan tambah data. Ini berfungsi saat program pertama kali dijalankan. Semua kotak, isian, dan tombol yang penting tidak bisa digunakan dulu agar pengguna tidak langsung mengisi data sembarangan. Lanjut ke di bawahnya itu combo jabatan, yaitu combo jabatan .item .adds dalam kurung new string dalam kurung tata usaha, seprodi, kaprodi, wardek, dekan, warek, rektor. Ini menggunakan combo box yang berisi pilihan jabatan pegawai yang bisa dipilih oleh pengguna, misalnya rektor atau tata usaha. Lanjut di bawahnya itu ada combo bulan, yaitu sama menggunakan combo box
yaitu pengguna dikasih pilihan memilih bulan dari Januari sampai Desember. Oke, lanjut ke bottom hitungnya, yaitu tempat untuk menghitung gaji pegawai berdasarkan input yang dimasukkan, yaitu volley dash input kode if, yaitu or text name, teks nama, doctext sama dengan or text tempat, teks sama dengan tanda petik 2 or jabatan sama dengan teks sama dengan or combo bulan, teks sama dengan tanda petik 2. 10. Message box soft dalam kurung silakan diisi dengan benar. Ini program mengecek apakah kolom NIP, nama, tempat lahir, jabatan, dan bulan sudah diisi. Jika ada yang kosong maka muncul pesan error dan penghitungan tidak akan dilanjutkan. Oke, di bawahnya itu ada message box soft, data lengkap, lanjut, hitung gaji untuk, dan teks nama teks. Ini memberikan notifikasi bahwa semua data sudah lengkap dan proses hitung gaji akan dilanjutkan. Lanjut, dim hari kerja as integer sama dengan val dalam kurung teks hari kerja dot teks tutup kurung, dim gaji pokok as double sama dengan val teks gaji pokok dot teks, dim sakit as integer. Ini nilai-nilai dari text box yang diambil dan dikonversi ke tipe numeric atau angka integer. Nilai ini nanti digunakan untuk menghitung tunjangan dan potongan dan pajak. Lanjut, kita masuk di kode hitung tunjangan, dim tunjangan as double sama dengan hari kerja dikali 30.000 dalam kurung dikurang dalam kurung sakit dikali 20.000 ditambah izin kali 5.000 ditambah tanpa keterangan dikali 30.000 if tunjangan lebih kecil 0 dan tunjangan sama dengan 0, yaitu tunjangan dihitung dari total hari kerja yang dikali 30.000 dikurangi penalti karena sakit, izin, atau tanpa keterangan. Jika hasilnya negatif, tunjangan dianggap 0. Lanjut ke kode hitung potongan gaji, dim potongan as double sama dengan sakit dikali 20.000 ditambah izin dikali 5.000 ditambah tanpa keterangan dikali 30.000 if potongan gaji pokok 10 potongan sama dengan gaji pokok, yaitu ini potongan total atau denda karena sakit, izin, atau alpa. Jika potongan lebih besar dari gaji pokok, maka batas maksimal sebesar gaji pokok. Lanjut ke kode hitung pajak, combo jabatan doctext to chess tata usaha pajak gaji pokok dikali 0,02 chess sek prodi pajak sama dengan gaji pokok dikali 0,025 chess
Kaprode, pajak sama dengan gaji pokok dikali 0,03. Ces, wadek, pajak dikali 0,035. Ces, dekan, pajak sama dengan gaji pokok dikali 0,04. Ces, worek, pajak sama dengan gaji di pokok kali 0,045. Dan ces rektor, pajak sama dengan gaji pokok dikali 0,05. Ces else, pajak sama dengan 0. Ini menjelaskan tiap jabatan memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Misalnya rektor dipotong pajak 5%, sedangkan tata usaha hanya 2%. Lanjut di bawahnya itu hitung gaji bersih. Dim gaji as double gaji pokok tambah tunjangan potongan pajak, yaitu gaji bersih dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan pajak. Yaitu lanjut ke tampilan hasil. Ke text box, yaitu teks tunjangan sama doc text sama dengan format dalam kurung tunjangan. Teks potongan teks sama dengan formal dalam kurung potongan. Ini adalah akhir atau tunjangan potongan pajak gaji pokok yang akan ditampilkan kembali ke text box di front dengan format angka. Oke, lanjut kita lanjut ke bottom tambah data, yaitu if bottom tambah data dot text sama dengan tanda petik 2 tambah data. Ini jika kita tombol masih bertuliskan tambah data, maka pengguna belum dalam mode pengisian data. Lanjut. Jika tombol bertuliskan batal, maka ke else, yaitu jika pengguna sedang dalam mode pengisian atau karena tombol mudah menjadi batal dan mengklik tombol lagi, maka dianggap ingin membatalkan progres. Mungkin programnya begini. Oke, langsung saja running. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.